Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 225 Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Rika Lolita. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 225 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman? Alhamdulillah sehat. Baiklah Ibu, hari ini kita akan melakukan percakapan praktisi. Sebelum nanti saya ikut di ruang kelas bersama Ibu. Adapun tujuan percakapan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti. Dan tujuannya adalah mungkin sebagai masukan atau saran untuk perbaikan pembelajaran Ibu untuk ke depannya. Seperti itu ya sih. Baik, kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan dilakukan di kelas? Tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas adalah peserta didik dapat mengamati permasalahan yang ada di lingkungan sekolahnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, nyaman, dan optimal di luar kelas. Baik, berarti tujuannya mengamati lingkungan sekitar ya Bu ya, supaya peserta didik bisa mengaplikasikannya. Baik Ibu. Kemudian selanjutnya kira-kira nih area pengembangan yang hendak Ibu capai itu apa, dan yang mungkin nanti dapat saya amati di ruangan kelas seperti itu. Baik, dari sisi pengetahuan dulu ya, dengan tadi dia mengamati, karena saya tadi mengajak siswa nanti keluar, mereka mengamati permasalahan yang ada di sekitar lingkungan sekolahnya. Nah, nanti dari permasalahan itu anak-anak mulai mencari kira-kira solusi bagaimana mengatasi misalkan tadi gangguan yang mereka rasakan saat belajar di dalam kelas. Satu, dua, anak-anak dengan kondisi di luar kelas yang mereka dapatkan tadi, mereka bisa menciptakan suatu mungkin spot-spot belajar di luar kelas seperti itu. Nah, dari sisi keterampilannya di situ akan terlihat dari produk yang akan dihasilkan dari akan seperti apa, dari mulai menggunakan dari permasalahan tersebut. Luar biasa sekali area pengembangannya ya Bu Rika ya. Jadi anak mengamati kemudian mengaplikasikannya seperti itu. Jadi keterampilan dan pengetahuan sejalan ya diterapkan dalam pengembangan ini. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Rika ya, rancangan pembelajaran seperti apa sih yang mungkin akan Ibu lakukan? Bisa mungkin metode pembelajarannya atau strategi pembelajarannya itu kira-kira nanti seperti apa? Baik, kalau metode pembelajaran saya gunakan yaitu adalah project based learning. Jadi karena tadi kami mengangkat dari permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, di sini anak-anak diajak untuk menginvestigasi, menganalisa lingkungan di luar sekolahnya, di lingkungan di luar kelasnya, kemudian nanti mulai mereka merencanakan ya proyeknya, kemudian mengatur waktu, jadwal, sehingga menghasilkan suatu mungkin dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk video, dan nah, di sini di samping itu saat mereka mampu untuk melatih kompetensi berbicaranya, kolaborasinya, keberaniannya, keaktifannya ketika mereka memecahkan solusi permasalahan itu. Baik, lengkap sekali ya Bu Rika ya. Ternyata rancangannya sangat bagus. Intinya menggunakan problem basic learning dan nanti menghasilkan suatu project ya, keren ya. Nah, kemudian selanjutnya nih Bu ya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan di kelas? Kira-kira medianya apa untuk pembelajaran ini di kelas? Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa anak-anak yang saya ajak keluar kelas ini, artinya pertama adalah lingkungan. Nah, kedua saya juga menggunakan media teknologi seperti laptop, CD, kemudian berbagai aplikasi. Nah, terutama
aplikasi yang kami gunakan nanti ketika anak-anak membuat presentasi itu menggunakan aplikasi Canva, karena Canva itu sudah familiar ya fitur-fiturnya oleh anak. Berarti medianya itu ada dua ya, ya. Lingkungan sekitar, jadi anak langsung melihat nih, menyaksikan langsung apa sih yang terjadi. Itu akan lebih mengasihkan nggak ya, Ibu ya? Anak lebih pada kondisi real ya sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah media teknologi. Jadi di samping lingkungan ada juga teknologi yang digunakan. Keseimbangan yang sangat bagus ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya nih buka dari percakapan tadi nih, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran itu, hari apa dan jam berapa? Rencananya hari Selasa Ibu, tanggal 13 Februari 2024, tepatnya jam kedua pembelajaran karena kebetulan jam saya di kelas tersebut. Baik, berarti nanti saya mau izin mengawasi ikut dalam kelas ya Bu, untuk pembelajaran yang akan dilakukan di kelas. Dan nanti setelah melakukan pembelajaran, kita akan melakukan satu kali percakapan lagi, yaitu pasca observasi. Terima kasih Brika. Saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hanifah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 225 Jakarta. Kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Rika Lolita. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMP Negeri 225 Jakarta. Pada kali ini kami akan melakukan percakapan prasupervisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, lega. Baik Bu Rika, setelah tadi saya mengamati di kelas proses pembelajaran yang Ibu lakukan, begitu aktif, kemudian anak-anak yang antusias ya, luar biasa sekali. Ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya ajukan kepada Bu Rika. Untuk yang pertama nih, bagaimana perasaan Ibu Rika setelah melakukan kegiatan pembelajaran dan saya mensupervisi Ibu? Alhamdulillah saya mendapatkan pengalaman baru Ibu ya, karena terbiasa mengajar sendiri dan ditemani oleh supervisor yang handal seperti Ibu, akhirnya menambah adrenalin nih gitu ya kan. Terus alhamdulillahnya disupport oleh anak-anak yang sangat aktif, terutama ketika mereka dibawa keluar outdoor learning activity, mengamati lingkungan kita secara real. Itu suatu hal yang luar biasa buat anak-anak karena selama ini memboringkan belajar di dalam kelas. Jadi pengalaman baru ya Bu ya. Ya betul. Temani saya. Ya, harus dia harus berani ya Bu, harus pede seperti itu. Kemudian Ibu Rika boleh diceritakan kembali area pengembangan dan strategi yang sudah dilakukan di kelas tadi. Ya baik, tadi kan saya mengajak siswa atau para peserta ini untuk keluar mengamati masalah real langsung ya Bu di lapangan. Nah itu jadi anak-anak bisa menemukan solusi dari masalah yang mereka temukan sendiri. Kemudian nanti kita butuh waktu karena mereka akan membuat jadwal untuk mengolah dari problema yang mereka dapatkan menjadi suatu produk. Nah, syukur-syukur nanti dalam bentuk tadi ya, dan bisa dalam bentuk video gitu ya, dalam bentuk poster, dalam bentuk gambar dan lain-lain. Nah, keren sekali ya produknya ya, nanti seperti itu ya, lebih kreatif ya. Baik, berikutnya nih menurut Ibu nih, kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas tersebut sudah maksimal belum? Atau kira-kira apa masih ada sih yang perlu diperbaiki, bagaimana nih kira-kira? Baik, tentunya kita harus ini ya Bu, terus belajar dan mengamati dari permasalahan yang kita dapatkan tadi. Mungkin dari segi apa ya, karena ini kita kan melakukan itu berbarengan dengan siswa mata pelajaran yang lain, jadi mungkin terlalu crowded suaranya dan mengganggu konsentrasi anak ketika dia menganalisa lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin pembelajaran buat saya untuk next kelas gitu, saya akan membagi-bagi tugas mereka sebagai kelompok gitu. Jadi tidak langsung fokus kepada satu spot yang akan menimbulkan suatu permasalahan baru lagi seperti itu. Ya. Lalu bagaimana tindak lanjutnya atau langkah yang kita lakukan seperti apa yang realnya, supaya mungkin dari situasi seperti itu adakah langkah yang realnya? Langkah-langkah nanti yang tadi saya sampaikan nanti mungkin di kelas yang lain ya, karena ini kan sudah berjalan ya. Nah, jadi nanti di kelas yang lain nanti saya akan mencoba untuk mengkondisikan gitu
Jadi dengan kelompok yang sudah dibuat, nanti kita akan menentukan spot-spotnya. Tapi mereka dengan spot yang sudah ditentukan, katakan, nah itu dengan melihat sudut pandang yang berbeda. Jadi mungkin dari satu spot kita bawa ke lingkungan di belakang sekolah, katakan gitu, tapi melihat dari sudut pandang yang berbeda. Menarik sekali ya. Variasi dari Berarti nanti anak dibuat spot-spot tersendiri Ya. juga variasi ya. Betul. Jadi untuk mengantisipasi hambatan-hambatan yang hari ini dilakukan Ya. Jadi kedepannya mungkin lebih baik lagi sampai ke sini. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Siap. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya melakukan percakapan prasupervisi, kemudian saya mengamati Ibu di kelas sebagai host person ya, kemudian apa sih perasaan Ibu, bagaimana rasanya kira-kira yang Ibu rasakan? Saya dulu ya. Tadi ya Bu, sebelum kita mulai tadi saya di supervisi itu tentunya saya bahagia banget gitu. Jadi saya bisa mendapatkan pengalaman baru. Terima kasih atas masukan-masukan Ibu yang itu sangat bermanfaat buat saya untuk sebagai pembelajaran saya di next pertemuan seperti itu, terutama dalam metode pendekatan project based learning ini gitu. Bagaimana kita mengkondisikan siswa di luar kelas dalam menginvestigasi permasalahan yang ada, kemudian memecahkan masalah, menentukan jadwal, kemudian menghasilkan suatu proyek seperti itu. Nah, ini luar biasa, pengetahuan yang luar biasa yang saya dapatkan. Berarti ada pengalaman baru ya, dan pengetahuan baru ya, ya. Terima kasih. Baik, akhirnya rangkaian percakapan prasupervisi, kemudian operasi penelitian dan pasca telah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizka Lolita atas kesediaannya saya sebagai observer. Terima kasih juga, mudah-mudahan pembelajaran ke depan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning, ma'am. How are you this morning? I'm fine. Okay, as you can see, I'm very good. Yeah. Okay. So today, is there anyone absent? Okay, but before we start the class, Michelle, would you please pray? Siap berdoa. Siap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Greeting to the teacher. Good morning, friend. Okay, class. Last meeting, I asked you to read your book. Have you read your book yet? Sudah baca bukunya belum? Yes. Oh yeah. Is there anyone who didn't read your book yet? Ada yang belum baca? Sudah baca semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Artinya, you know our topic today. Nah, siapa bisa mengulang kira-kira apa yang materi kita hari ini? This is my school. Oke, repeat after me ya. This is my school. 1, 2, 3. This is my school. Apa artinya? This. It means ini. My school. Sekolahku. Sekolah saya. Sekolah kita bersama. Oke. Nah, do you know what? Okay. I will ask you to go outside. Kata kalian yang untuk keluar mengamati secara langsung the real activity maksudnya itu start from the problem. Jadi apa sih tujuan pembelajarannya? The learning objective. Satu, kalian akan mengamati dan observe. Jadi kalian akan mengamati lingkungan sekitar, ya, mengamati permasalahan
kira-kira yang mengganggu konsentrasi aku yang dibuat sana? Apa kira-kira? Kamu dengar sendiri. Apa yang ada di luar? Ya berisik, good ya. Siapa namanya? Sausa, kasih keluarga buat Sausa. Apa lagi? Selain berisik apa lagi? Apa? Ini kalau kita lihat sekitar kita itu banyak ya blank spot gitu. Kira-kira bisa nggak kita manfaatkan untuk spot pembelajaran yang efektif dan pembelajaran yang bisa tidak? Bisa. Kira-kira apa yang ada di pikiran kita? What comes in your mind if you find the problem? Ketika kamu menemukan masalah, ini adalah kosong. Kira-kira udah apa ya? Nah, ada nggak kira-kira fokus pemikiran atau ide mau ngapain kita di luar sana supaya kita bisa pakai sebagai pembelajaran? Membuat apa misalnya? Buat apa? Taman. Boleh. Buat taman apa gunanya taman? Supaya apa? Supaya apa? Ya bisa. Menambah keindahan. Lalu kita bisa pakai nggak lingkungan itu dengan indahnya itu untuk belajar? Bisa. Lagi dari kelompoknya Michelle, mungkin mereka akan melihat dari sudut pandang tersebut. Nah, silakan nanti kelompok-kelompok lain melihat dari sudut pandang yang berbeda. Paham? Nah, apa sih manfaat dari pembelajaran kali ini? Tadi kalian belajar mengamati lingkungan sekitar. Kedua, kalian belajar bagaimana mencarikan solusi dari permasalahan yang kalian temukan. Paham? Nah, di situ kalian juga belajar bagaimana kalian berkolaborasi satu sama lain, bagaimana kalian belajar atau meningkatkan kompetensi berkomunikasi, kemudian bagaimana kalian menemukan solusi dari masalah yang ada. Oke, paham ya? Oke, ini sebetulnya sudah naikkan. Nah, lihat ini, ya. Tadi do you understand? So you only have 1 week of this project. Paham? Nah, silakan kamu olah dalam waktu 1 minggu. Hari pertama itu ngapain? Hari kedua ngapain? Hari ketiga ngapain? Endingnya the last day menghasilkan suatu produk dan kamu siap mempresentasikannya. Paham? Itu hari terakhir. Jadi selama kamu melakukan proyek ini, dan akan mendampingi kamu. Paham? Dan akan melihat prosesnya berjalan. Kemudian kita boleh diskusikan kalau kamu membutuhkan mem. Terakhir langsung kita action. Paham? Apa yang dilakukan? Iya. Oke. Sekarang langkah pertama, karena kita butuh data real tentang lingkungan sekitar kita, mem udah minta kalian yang bawa handphone kan ya? Ya. Masing-masing kelompok ada berapa yang bawa handphone? 2. Udah ready? Siap. Baik. Sekarang mem hanya beri waktu 15 menit saja untuk keluar mencari permasalahan yang akan kita pecahkan bersama sebagai apa tadi yang menciptakan lingkungan belajar yang tadi kondusif, yang ideal dan nyaman. Baik, siap? Jadi nanti ada 2 masing-masing kelompok yang mencari data spot-spot mana yang kira-kira akan kamu bahas. Kemudian yang lainnya siap menuliskan kira-kira apa ya, kamu mau buat apa ya, gitu ya dari permasalahan itu. Nah, silakan dari sekarang kita siap-siap, siapkan properti, kita bareng keluar. Oke, ready? Ayo ready? Ready? Yuk, siap-siap. Yuk. Itu aja pukul, dia nggak ada. Itu. Ayo. Udah. Cut.
sini atau mengambil di situ dari angle yang berbeda, aksi. Oke, paham? Silakan nanti bagi tugas. Monggo, ini sudah cancel ya. Just stay and stay. Yang mana? Oke. So you have 1 minute to take the homework. Kamu hanya ambil foto saja. Setelah selesai, tulis data and then back to your class. Did you get it? Paham? Yes! Oke, yo go. Silakan. Kausan, kamu boleh di situ. Yang lain boleh di musola situ. Dah, yuk go. 5 minutes only. Kalau mau pakai ke, you can discuss with your friends. Diskusikan datanya nanti. Ini kamu di mana? Ini siap, ready? Ayo ready? Sudah ready? Ready? Did you get the photos? Okay, time is up. Back to your class. Time is up. Waktu habis, silakan balik ke kelas. Kalau gue nggak mau bikin ada. Oke, thank you very much ya. Kira-kira senang nggak keluar kelas tadi? Banyak yang dilihat dari luar ya. Apalagi Zevika, pasti lihat cowok cakep di luar. Ya. Apalagi nih. Lihat pacarnya lagi olahraga di luar. Yes ya. Oh, bangga banget masih blooming ya kan? Oke kan? Oh, bisa tahu apa itu baiklah. Ya. Oke. Tadi dari hasil yang kalian peroleh di luar pasti udah boleh dong ke dalam kelas. Sudah? Oke. Masing-masing kelompok, so how many pictures did you get? Ada berapa foto kira-kira yang kalian dapatkan di luar tadi? One picture. How about you? How many? 3. How about you? 2. You? 11. You? 2 only. You? 3 pictures. Okay, based on the photos that you get, berdasarkan dari foto yang kalian dapatkan, disebut dengan konsentrasi. Nah, bagus. Oke, jadi berdasarkan foto yang kalian dapatkan tadi, kira-kira sudah terbayang nggak permasalahannya? Sudah dong. Nah, itu yang akan kita analisis ya. Nah, nanti silakan di planning. Kira-kira di luar tadi sudah ada obrolan belum, diskusi belum sesama anggota? Sudah? Kira-kira pokok mana yang udah ada diskusi tadi? Kita lihat di pojok sana sudah kayak udah matang sekali. Coba kita kasih kesempatan ya. Siapa nih? Coba. Oke, kelompoknya Michelle. Kita kasih applause dulu dong ya. Oke, kita kasih Michelle. Boleh kira-kira di-share apa permasalahan yang kamu temukan juga. Nah, silakan didampingin. 2 orang aja, yang lain kasih syukur deh ya. Oh, berlima katanya biar semangat Michelle. Yo, go. Masih. Oke. Silakan. Oke, silakan. Dulu ya. Oke, sekali lagi kita kasih applause dulu dong yang meriah untuk kelompoknya Michelle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan masalah yang kami lihat di sekitar sekolah SMPN 225 Jakarta. So, ini foto ya. Kami mendapat 11 foto, oke. Kira-kira ada permasalahan apa yang kalian temukan? Boleh, can you show us? Tunjukkan kita. Oke, apa itu? Ini tentang penumpukan sampah yang terjadi di galang sekolah.
Oke, good. Karena baunya yang cukup penyengat dan mengganggu penciuman. Oke. Setuju nggak teman-teman kira-kira? Setuju. Karena kebetulan kelas kita itu berkahan ya. Jadi kalian mencium aroma sesuatu tidak selama belajar? Oh banget. Kalau masih mencium aroma bakso di situ. Oke, lanjut. Solusi yang ingin kita terapkan adalah mengolah sampah-sampah ini sehingga dapat dipisahkan menjadi sampah yang organik, non-organik dan berbahaya sehingga baunya tidak menumpuk banyak dan menyengat penciuman. Oke, kita kasih contoh ini. Padahal ini baru planning. Waktu yang memberikan 1 minggu, mereka sudah mulai mendapatkan pemasukan dari masalah mereka. Sekali lagi kita kasih apa sama dia. Oke, kira-kira cukup ya, karena nanti rahasia mereka nih. Kalian kira-kira mau mengolahnya menghasilkan produk seperti apa kira-kira? Dari sini kalian akan bagaimana hasilnya? Kalau misalkan organik bisa nah, bagaimana kalau mengaksesikannya? Tidak hanya kepada anak-anak kelas, mungkin juga sama rakyat mahasiswa dan di hadapan semua bapak ibu gimana? Bagaimana kan mensosialisasikan itu? Dan mudah-mudahan gitu ya, hasil atau produk kamu itu diterima oleh pihak sekolah. Gila deh ya. Ada momen apa ketika ada kesempatan kamu sosialisasi? Oh, literasi. Setuju nggak? Jadi kalau literasi boleh, karena ini bahasa Inggris, kita boleh, ini terima kasih sekali dengan kelompoknya Michelle dan teman-teman nih ya. Ini ide yang brilian. Jadi kita angkat permasalahan ini dari project based learning ini dan kita akan kasih kesempatan, kita tim English Day akan kasih kalian kesempatan untuk mensosialisasikan produk yang kalian hasilkan. Setuju nggak teman-teman? Setuju. Menarik nggak kira-kira? Menarik. Wah, luar biasa ya, terima kasih nih. Luar biasa, nggak pernah dengan kepikiran sampai sini. Nah, itulah hebatnya kurikulum merdeka. Kalian bebas mengekspresikan ide-ide kalian dengan berpikir kritis. Dari apa? Dari permasalahan yang ada. Great job guys. Oke, kasih bagi dong buat teman-teman. Thank you. Silakan nanti dibawain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Nah, jadi waktu tadi mulai start from now on. You have 1 week. Kalian punya waktu 1 minggu ya. Silakan didiskusikan dengan timnya ya. Nah, targetnya apa tadi? Menghasilkan sebuah produk atau karya originalitas. Jadi dari karya produk berbeda nama ini 6 kelompok pasti beda-beda dari angle yang berbeda-beda. Jadi jangan dari angle yang berbeda-beda. Angel, apa sih angle ya? Jadi kita punya angle. Oke, so kita refleksi dulu dikit. Kira-kira dari pembelajaran kali ini apa ini yang kita dapatkan? Kamu jadi apa? Tahu apa? Permasalahan yang ada di sekitar sekolah. Yes, good job. Permasalahan yang ada di sekitar sekolah. And then apa? Langkah selanjutnya dari selanjutnya. Mencari solusi. Mencari solusi, keren. Ini dari tadi kelompoknya Michelle, kelompok lain ada kah? Ada kayaknya ini malu kayaknya ya, masih rahasia ya kira-kira ini ya. Gak mau dipaparin sekarang karena takut ketahuan sama kelompoknya Michelle. Oke, baiklah. Oke, nah dari tadi apa yang disimpulkan oleh Michelle, berarti artinya kalian bahagia atau tidak ini dengan project ini? Bahagia. Senang nggak yang belakang? Nah, yang di sini senang nggak? Senang. Sana? Berarti ada hal baru yang kita dapatin ya? Oke, dan sudah tidak sabar menunggu karya-karya originalmu yang akan kita paparkan pada program English Day. Siap. Jadi siap mulai sekarang ya. Waktu memberikan 1 minggu. Jangan lupa buatlah karya yang luar biasa yang bisa dibanggakan. Utama yang bangga sama dirimu sendiri. Ya, baru sekitar kita luar biasa. Oke. Nah, merasa refleksi sudah, kesimpulan sudah, dan so next meeting kita siap apa? Run dengan proyek kamu di Momen English
Baiklah, merasa cukup. I think that's all for me today. So I would like to say thank you very much for you cooperative ya untuk kerjasama luar biasa dan mudah-mudahan for next meeting kita bisa kondisi belajar juga seperti itu jangan menikmati proses pembelajaran dengan sangat bahagia. Oke, silakan kita berdoa dulu ya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini. Luar biasa ya. Oke. Yang lagi yang pimpin ya, boleh? Yuk, silakan kita berdoa masing-masing dulu bicara masing-masing. Doa mulai. Amin. Oke, thank you very much. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.